Di antaranya ya ikut menangani sosialisasi, ya sosialisasi utamanya ya yang penting ikut mensosialisasikan, memberikan pencerahan kepada masyarakat agar sadar tentang COVID, karena ini kan penyakit nggak kelihatan ya. Ibarat musuh itu nggak kelihatan, jadi kita susah, makanya harus kita selalu memberikan kepada masyarakat, yuk Bapak Ibu selalu pakai masker, ya jangan bepergian apabila tidak ada hal yang sangat urgent, sangat penting, hindari kerumunan, ya menyampaikan sosialisasi diantaranya, ya, diantaranya itu yang paling pokok itu menyampaikan itu. Ya. Nah, itu kalau dulu waktu awal tahun Maret itu waktu Lebaran itu ya Satgas tugasnya itu mendeteksi pemudik saat itu. Ada pemudik dari Jakarta harus dicatat gitu, lengkap harus dilaporkan dulu, tugasnya diantaranya itu dulu waktu awal-awal. Nah, ada awal-awal siapapun yang dari luar kota masuk ke kita harus dilaporkan, harus dicatat dan harus dilaporkan itu saat itu awal-awalnya. Tapi tugas ini kan berkembang dengan situasi yang kayak gini. Kalau sekarang ya tugasnya selalu memberikan kepada masyarakat, pencerahan kepada masyarakat supaya sadar tentang penyakit itu harus hati-hati gitu. Jadi sekali lagi yang itu ya kewajiban harus memakai masker, cuci tangan pakai sabun, air yang mengalir, pakai hand sanitizer, pakai apa kalau masuk ke kantor ya dicek suhu badan sebagainya. Di antaranya itu penyuluhan. Yeah. Kenapa Pak Kadri kok mau bertugas sebagai petugas Satgas ini? Nah ini kemanusiaan ya, di samping anak tugas dinas ini kemanusiaan. Mau tidak mau kita harus melalui pelayanan kepada masyarakat. Risikonya ya tinggi, tapi juga kita harus mau karena tugas panggilan jiwa ya, tinggal juga karena tugas panggilan jiwa ya, kita harus selaku aparat ya harus siap memberikan pencerahan, penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat. Jadi itu panggilan jiwa karena kemanusiaan juga, manusia harus mau. Besok adik-adik pun juga harus siap menjadi pejuang di masyarakat, ya gitu ya. Gitu. Ya. Ada lagi. Sampai saat ini berapa warga di Munthilan yang kena COVID-19, berapa yang meninggal dan berapa yang sudah sembuh? Jadi begini, data itu fluktuatif, jadi selalu berubah-ubah ya. Kalau jumlah pastinya ya susah karena memang berubah-ubah, hari ini sembuh berapa. Tapi alhamdulillah ya minggu ini, mohon doa restunya ya, minggu ini trennya Munthilan turun. Banyak, kalau yang kena banyak, karena kan yang bisa dideteksi kan hanya yang sudah di swab ya, di swab itu di rapid dulu ya. Banyak, tapi alhamdulillah ya sudah banyak yang sembuh. Kalau yang meninggal juga banyak, mohon maaf kami nggak bisa menyampaikan rinci yang meninggal berapa ya, karena memang ya saya itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang kena banyak, tapi alhamdulillah yang sembuh juga banyak, yang meninggal juga banyak ya, yang meninggal juga banyak, khususnya di Munthilan. Dan Munthilan saat itu sempat merah juga ya, sempat merah Munthilan itu ya, kita maklum ya. Munthilan, kenapa Munthilan sempat merah ya, diantaranya Munthilan itu mungkin karena adanya pasar-pasar ya, pasar besarnya aja kan 3, yang notabene pasar ini juga dihadiri atau didatangi orang dari luar daerah juga, diantaranya Nyun Sewu, rumah sakit pun adanya semua di Munthilan, semua pasien katakanlah sampai masuk ke Munthilan. Dan misalkan begini, kadang-kadang orang KTP Munthilan tapi mungkin kenanya di luar Munthilan atau terpapar di luar Munthilan, itu juga akhirnya data masuk ke Munthilan juga gitu. Jadi memang secara detailnya berubah-ubah, kami nggak bisa menyampaikan secara pasti, tapi yang jelas yang meninggal ya banyak lah. Nanti kalau saya sampaikan tidak malah gitu. Jadi yang penting kita semuanya harus tetap masih hati-hati.
orang yang terkena COVID. Oh ya, di antaranya ya, tanda-tandanya di antaranya awal itu dulu mesti kalau di suhu, di tes suhu itu kalau orang-orang tanda-tandanya sudah 37 sekian, itu di antaranya tanda-tanda deh. Ya, tapi yang pasti nanti begini, awalnya orang itu kadang-kadang merasa panas badan, menggigil itu ya, di antaranya. Dan yang paling nyata itu sekarang kehilangan apa namanya indra perasa apa penciuman ya, jadi nggak bisa merasakan ini pedes, ini nggak bisa. Ini yang paling itu. Tapi itu semua itu hanya tanda-tanda. Kepastiannya punya harus swab itu ya. Kalau rapid aja kadang-kadang rapidnya reaktif, tapi kadang-kadang bisa negatif. Jadi swab itu diambil lendirnya di dalam ini apa namanya ini kerongkongan ya, dan di hidung itu harus tes itu, harus tes itu. Jadi kalau tanda-tandanya itu, tapi yang jelas tanda-tanda itu harus dibuktikan dengan medis ya. Nah, kalau sudah medis, hasil swabnya positif, itu ya bisa. Meskipun kalau sudah positif itu ya bisa dilakukan pencegahannya kepada masyarakat nggih. Isolasi mandiri, isman gitu, isolasi mandiri selama 2 minggu, nggak keluar harus di dalam. Kalau yang sudah terpapar, ya sudah diatasi oleh pemerintah, yaitu masuk ke rumah sakit, ya di situ ditangani oleh rumah sakit, gitu. Tapi kalau masyarakat misalkan reaktif, itu ya sekali lagi harus langsung isolasi mandiri, isman ya. Isolasi mandiri itu mana? Di rumah, nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Kalau satu rumah diisolasi gimana? Ya semua satu rumah itu nggak boleh keluar semua. Nah, kalau makan gimana? Ya nanti diatasi oleh tetangga, ada bantuan pemerintah, dikirim makanan hanya ditaruh di depan ini, nggak boleh bersinggungan. Gitu ya. Tapi nanti kalau sudah pas dari 14 hari, ya semuanya sudah nggak ada tanda-tanda, ya berarti sudah sehat. Tapi begitu sudah yang sehat ya tidak boleh sembarangan langsung namanya nggak pakai masker langsung maunya sendiri, nggak boleh ya. Jadi itu diantaranya ya, diantara tanda-tandanya. Tapi utamanya dia tanda-tandanya harus dibuktikan dengan medis. Itu kalau kehilangan perasaan itu hanya tanda-tanda. Tapi yang paling berat membuktikan kan nanti dokter ya. Ini orang ini terpapar gitu. Terpapar itu kena, ini reaktif, ini negatif. Dan nanti kalau sudah terpapar dan diperawat di rumah sakit, nanti pun juga ada surat keterangan bahwa orang ini sudah sehat begitu misalkan. Ada. Nah, ini kadang-kadang kita di masyarakat kemarin ya sempat agak repot, karena kalau orangnya terpapar kadang-kadang malah diasingkan. Itu salah, nggak boleh. Malah itu tetap, ini kan bukan penyakit memalukan ya, sekali lagi ini bukan penyakit memalukan. Penyakit ini wabah sedunia gitu ya, bukan memalukan. Jadi malah kalau ada tetangga kita yang terpapar, yang kena, harusnya malah kita semua harus membantu baik secara moral, materialnya. Moral itu yang gede, mentalnya, materialnya dibantu makan dan sebagainya. Ya, ini penting untuk adik-adik semuanya. Sekali lagi ya, kita ya istilahnya bukan takut, harus hati-hati, waspada. Karena ini sekali lagi COVID ini bisa kena kepada siapapun ya, pada siapapun, nggak pandang bulu, siapapun, pejabat pun bahkan malah rentan kena gitu. Jadi memang kita sekali lagi harus saling membantu. Ketika ada yang kena, jangan malah dikucilkan. Kalau dikucilkan itu sudah sakit, dikucilkan malah sakit gitu. Itu ya. Nah, bisa ngikuti ya nyatanya ya. Nanti nggak apa-apa ditanyakan lagi. Sekarang ini kan ada vaksin dari COVID-19. Apakah kami anak-anak MI akan disuntik vaksin itu? Ya, baik, kemarin sudah kita lihat bersama ya, bahkan Pak Presiden dan jajaran sudah mulai mencoba suntik vaksin itu yang pertama ya. Tapi itu ada beberapa kriteria ya, ada beberapa kriteria. Mungkin nanti yang di bawah umur, yang di bawah itu kan baru yang usia 18 sampai 40
5 nggak salah ya. Nah, nanti mungkin yang anak-anak juga ada mungkin ya, tapi mungkin pembahasannya itu juga nanti pemerintah. Tapi sementara ini kan masih sebenarnya kalau di Indonesia sudah resmi kemarin dimulai ya dari Pak Presiden. Tapi sebenarnya ya semuanya kan basis taraf anu juga ya. Dan begini, kenapa yang diambil usia sekarang memang secara hitungan kan itu sudah rentan. Sebenarnya kalau adik-adik ini kan masih dianggap imunnya kuat, itu ya sebenarnya. Tapi untuk saat ini, untuk yang adik-adik ini belum ada, dari pemerintah belum ada yang meliti. Ya, nanti mungkin dalam perkembangan ini karena baru mulai, nah mungkin nanti anak-anak juga akan mungkin ya mungkin karena belum yang saat ini baru yang diambil dari usia itu menyeluruh karena juga masih terbatas gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti berdoa saja adik-adik sudah ada vaksin untuk anak-anak sehingga adik-adik langsung bisa sekolah lagi, bisa tatap muka yang sudah hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun nggak bisa sekolah tatap muka langsung. Dan kangen dengan teman-teman juga kan, nah, kangen dengan bapak dan ibu guru juga gitu. Jadi, apa sih gunanya jika kami disuntik vaksin? oh ya otomatis kalau vaksin itu kan kekebalan ya. Jadi intinya kalau jenazah disuntik, kalau bisa nanti kalau ada vaksin untuk kekebalan, ya, untuk kekebalan tubuh kita semuanya ya, dari virus itu intinya itu manfaatnya itu fungsinya itu hanya jelas untuk membentengi tubuh kita. Yang pasti itu kalau disuntik vaksin, ya vaksin apapun, itu vaksin apapun. Itu. Untuk menguatkan daya tahan imun supaya kita kuat. Gitu. Ada? Apa saran Bapak Badri terhadap teman-teman kami agar tidak terkena virus COVID-19? Jadi begini ya, saran-saran secara umum ya. Penyakit ini kan barang nggak kelihatan. Siapapun bisa kena, saya kata tadi. Langkah-langkah kita masyarakat termasuk adik-adik yang paling utama pertama ya, adik-adik ketika keluar, bukan keluar di rumah pun pokoknya selalu ini pakai masker karena masker ini kan ya menyelamatkan diri kita, juga menyelamatkan orang lain. Kenapa toh harus pakai masker? Maksudnya begini, kalau kita yang kena, kalau nggak pakai masker itu kita ngomong-ngomong dengan orang lain kan bisa menular kepada orang yang kena, kita berdosa kan. Ya, itu kalau yang kita yang kena, kalau ada orang yang kena juga supaya kita terhindar. Jadi intinya karena apa, penularan COVID ini yang paling lewat ludah, yang paling bahaya itu lewat ludah. Maka kenapa ini harus pakai masker ini, gitu ya. Jadi pertama pakai masker. Yang kedua adik-adik, kalau nggak ada kepentingan, misalkan bepergian dengan ibu derek ke pasar, nggak usah. Ya, karena ketika ada kerumunan orang banyak kan rentan, nggak usah. Ya, pakai masker. Dan adik-adik kemanapun setiap pulang rumah, sebelum masuk rumah atau mau masuk ke rumah orang lain, cuci tangan pakai sabun air mengalir, sudah disediakan biasanya begitu ya pokoknya ini harus bersih. Jadi saya kalau agama kita sudah mengajarkan kebersihan itu ternyata ya inilah ya itu ya. Jadi pakai masker, cuci tangan, dan nanti kalau bepergian adik-adik, misalkan adik-adik dari mana ya pulang segera cuci ini pakaian ini semuanya ya, dengan deterjen, dengan sabun, cuci, jangan dia biasa digantungkan. Jadi pakaian yang habis untuk bekerja, ibu-ibu termasuk ibu-ibu guru bekerja lebih aman nggak langsung dicuci. Ya. Jadi saran saya yaitu tadi patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, termasuk cuci tangan dan sebagainya, dan hati-hati karena kan ya saya kalau adik-adik misalkan jajan di suatu tempat. Nah, kita kan juga nggak tahu orang yang datang di sini, ya. Karena begini ini siapa yang sehat, siapa yang sakit juga nggak tahu. Ya. Jadi adik-adik harus hati-hati. Sekali lagi, jangan sampai lepas dari ini tadi saya katakan masker ini tadi. Bahkan kami itu sampai sering mengadakan operasi masker. Ini loh. Karena yang saya ini supaya kalau saya kena, kalau saya yang terpapar, saya yang reaktif, saya yang kena COVID, kalau saya ngomong dengan tak bentengi masker ini kan nggak menular kepada orang yang kita ajak. Nah itu contohnya. Jadi untuk menyelamatkan diri kita juga untuk menyelamatkan diri orang lain.
Termasuk syukur adek kalau sekarang kalau masuk ke kantor mesti sudah dicek ya, ada suhu itu loh ya, dicek itu. Memang kalau ada 37,3 itu mesti nggak boleh masuk. Yang kedua, jaga imun. Maka makan yang sehat, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, istirahat ya, karena dengan imun yang kuat itu akan membawa kekuatan tubuh kita ya, kekebalan tubuh kita. Caranya bagaimana? Ya makan yang bergizi kan begitu ya anjurannya. Istirahat, nggak usah banyak main bulan yang melelahkan, jangan stres. Harus bahagia kita ya, harus bahagia. Jadi kan bahagia itu imunnya akan kuat. Kalau imunnya kuat kita tahan dari virus kayak gitu. Sebetulnya virus corona covid ini lemah, cuman penularannya kan cepat ya, karena berinteraksi dengan manusia. Itu jadi sebenarnya lemah itu karena panas kan sudah 27 sudah mati kan sebenarnya. Tapi karena penularannya sangat cepat ini, dan sekali lagi bagi orang-orang yang sudah ada penyakit bawaan, utamanya paru-paru, darah tinggi, gula, ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya, itu saya katakan rata-rata yang menjadi korban atau yang sudah meninggal ini rata-rata ada penyakit bawaan. Rata-rata punya penyakit bawaan. Entah itu diabetes, ya diabetes itu ada gula itu, ada darah tinggi, atau paru-paru. Ini sangat berisiko karena yang diserangkan itu. Jadi kalau orang terpapar COVID meninggal itu sesek, nggak bisa ambekan ya, nggak bisa ambekan. Jadi memang susah, makanya berat gitu. Ya, diantaranya itu ada yang mengatakan kalau kita yang mengkonsumsi ada minuman jahe dan sebagainya, monggo lah, itu kan bagian dari usaha ya, tapi yang penting protokol kesehatan jaga. Maka saat ini ya saya di kita kalau sekarang baru ada PSBB ya, wilayah Jawa Bali katakanlah ya, tapi alhamdulillah di Magelang, di Muntilan trennya minggu ini turun. Nah sekarang juga pemerintah membatasi kegiatan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau pernikahan pun sekarang dibatasi ya, bahkan kalau izinnya yang keluar baru 50 sekarang itu sebenarnya pernikahan itu di Kabupaten Magelang. Nggak boleh ada pesta, ada rapat besar-besaran, nggak boleh ya, meskipun kadang-kadang juga masih ada masyarakat yang melanggar. Maka sekali lagi saran saya semuanya saja, termasuk adik-adik, banyak istirahat ya, nggak usah banyak main. Kalau lelah istirahat, syukur ya, minta makan yang bergizi ya, diantaranya itu jangan lupa masker semacam ini ya sekali pakai nih, kalau habis dipakai ya dibuang, ganti lagi gitu. Tapi kalau kain seperti ini bisa dicuci, bisa dicuci itu. Jadi sekali lagi saran saya semuanya, termasuk adik-adik, patuhi protokol kesehatan ya, jangan lupa kemana-mana nanti bersuci, cukup pakai bawa hand sanitizer gel itu ya, suruh belikan ibu, ada yang kecil-kecil itu antisipasi kalau pas kebetulan situasi darurat di jalan ya, minimal pakai itulah ya, ini adalah untuk mengantisipasi. Dan yang paling utama tentunya monggo selalu berdoa, mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah semuanya, agar wabah virus ini segera sirna dari bumi ini ya. Karena ya jadi begini, sekarang ini sebetulnya lebih parah, tapi orang sudah mulai, karena sudah lama sudah agak terlena. Dulu waktu awalnya lebaran saja kayak gitu, di kampung-kampung di lockdown, ditutup di saat itu. Tapi sekarang ini malah lebih parah, tapi orang sudah ya, karena sudah terlalu lama sehingga malah mengabaikan. Makanya kalau sekarang yang terpapar melonjak itu ya wajar, karena memang orangnya sudah apa ya namanya, sudah nggak ngeh lagi ya, koyok-koyok ini aman, padahal jalan ini lebih bahaya gitu ya. Tapi insya Allah semuanya akan diatasi, dan kita sudah terima kasih pada pemerintah yang telah mengusahakan vaksin. Mudah-mudahan nanti vaksin meskipun adik-adik yang untuk anak-anak belum, ya minimal sudah bisa memutus mata rantai itu ya, jadi memang sekali lagi berdoa ya deh ya semuanya, karena ya semuanya itu kan dari Allah ya di Allah. Karena juga begini, ada hal yang misalkan kita nggak terasa gimana, tahu-tahu kita kena gitu loh ya, kita kena itu, dan nggak memandang umur, kadang-kadang anak pun juga ada yang kena gitu ya, nggak kena.
Oke, jadi sekali lagi adik-adik saran saya di samping selalu harus berdoa, patuhi protokol kesehatan itu. Oke, gitu.